Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi ya mengenai pemain keturunan Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan fokus ya kepada sosok Elkan Bagot. Dan Elkan Bagot ini memang menjadi bintang ya setiap laga ketika Indonesia menghadapi tim-tim besar ya. Seperti melawan Kuwait, kemudian Palestina, dan juga dia mampu berkontribusi ketika Indonesia melawan Argentina. Dan juga beberapa laga-laga lainnya ya, yang memang ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Elkan Bagot ketika dia bertemu tim-tim besar. Jam terbang dirinya, pengalaman dirinya selama di Inggris ya, itu memang sudah terbukti dan kelihatan jelas ketika menghadapi tim-tim itu. Dan inilah teman-teman yang menurut saya kecerdikan dari pelatih kita Shin Tae-yong untuk bisa memanfaatkan pemain-pemain muda berpengalaman untuk bisa menjadi bagian dari timnas senior. Nah, terjawab ya mengapa saat ini Shin Tae-yong ini selalu memanggil pemain muda untuk di skuad dan bahkan menjadi starting ya. Nah, karena itu tadi, karena pengalaman itu sangat berpengaruh. Namun, di sini saya melihat teman-teman bahwa ada kabar dari Elkan Bagot ya, walaupun ini kabar ini ya sudah lama sekali ya, dan 2 minggu inilah untuk kabar ini, yakni bagaimana Elkan Bagot itu tidak dimasukkan dalam skuad inti Ipswich Town atau tidak didaftarkan dalam Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris ya. Nah, ini teman-teman yang memang membuat kita sedikit gelisah juga mengenai nasib dari Elkan Bagot. Namun saya yakin di sini teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan, alasan Ipswich Town ya meminjamkan Elkan Bagot ini rasional menurut saya. Karena Ipswich Town ini mengontrak Elkan Bagot ini hingga 2025 dengan opsi perpanjangan lagi 2 tahun, artinya hingga 2027. Nah, mengapa dipinjamkan ya? Karena saya melihatnya bahwa Elkan ini adalah akademi ya, atau lulusan akademi Ipswich. Nah, kemudian hingga dia masuk ke tim senior ya, kemarin masuk di tim senior itu juga karena mereka melihat bahwa Elkan ini bisa menjadi back masa depan Ipswich. Nah, kemudian daripada itu, mengapa dia dipinjamkan dari Gillingham, kemudian Cheltenham Town, dan juga beberapa yang lainnya? Menurut saya ini karena agar meningkatkan jam terbang Elkan Bagot nantinya ketika dia sudah mampu untuk bisa bersaing ya, karena setiap libur kompetisi ataupun setiap training Elkan Bagot pasti kembali ke Ipswich, dan di situ pelatih menilai. Nah, dikiranya nanti permainannya sudah cocok dengan skema pelatih, baru dia dikembalikan ke klub yakni Ipswich. Nah, untuk saat ini wajar ya menurut saya, karena usianya juga masih relatif muda, dia juga masih perlu jam terbang, apalagi saat membela Gillingham kemarin dia juga persaingan di situ juga sangat ketat, dan juga di Cheltenham Town dirinya juga sedikit minim mendapatkan bermain. Ya, wajar saja jika Ipswich Town ini memang sedikit mempertimbangkan dirinya untuk memasukkan list sosok nama Elkan Bagot ini ke skuad utama untuk mengarungi di divisi 2 Liga Inggris. Namun di sini saya melihatnya teman-teman ya, jangan sampai dengan hal ini ya, ini akan menjadi kesempatan bagi klub-klub lokal. Ya, saya tahu bahwa sebenarnya untuk bursa transfer ini akan ditutup tanggal 30 Juli. Nah, artinya saat ini ya, klub ini sedang mencari pemain-pemain yang bisa menambah kekuatan untuk di BRI Liga 1. Nah, saya melihat dan juga saya mendengar bahwa ada beberapa kabar bahwa Elkan Bagot ini akan ditarik untuk klub-klub Liga 1. Nah, untuk klubnya itu siapa ya? Ini masih berseliweran ya. Namun yang jelas, jika memang nanti Elkan Bagot harus pulang ke Indonesia ya, kemudian bergabung bersama tim-tim atau klub-klub Indonesia, menurut saya ini sangat merugikan. Ya, walaupun ya Elkan Bagot saya yakin akan diiming-imingi dengan gaji besar, namun yang jelas ini akan merugikan bagi timnas Indonesia. Mengapa demikian? Ya, mungkin saja Elkan Bagot masih ingin berkarir di luar negeri. Namun jika memang ini dipinjamkan dan Ipswich selaku klub utamanya itu setuju, tentu itu akan sangat merugikan sekali bagi timnas Indonesia, karena ya saya melihat bahwa Elkan Bagot ini adalah prospek timnas untuk jangka panjang. Jadi untuk pengalamannya sangat dibutuhkan. Dan menurut saya ya untuk klub-klub nasional pun juga
jangan sampai lah, menurut saya jangan sampai mengganggu pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain asli Indonesia yang saat ini abroad ke luar negeri untuk mencoba atau digoda ditarik kembali, karena ya menurut saya ini akan menjadi hal yang memang sangat sulit ya untuk diterima, apalagi kita supporter timnas, apalagi kita yang menginginkan para pemain-pemain lokal itu untuk memiliki jam terbang di Eropa, ataupun pemain-pemain keturunan untuk memiliki jam terbang di Eropa. Karena saya melihat seperti sosok Elkan Bagot ini sangat terbukti ketika melawan Argentina, Kuwait ya, kemudian beberapa negara-negara besar lain, ketika dipasang oleh Sintayong menjadi starter, dia menjadi pemain yang sangat memiliki pengaruh besar. Nah, inilah teman-teman yang saya harapkan nantinya. Jadi, untuk Elkan Bagot ini potensinya sangat bagus sekali, apalagi usianya saat ini juga masih 21 tahun. Dan dirinya pun juga memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa tembus di Liga Inggris. Karena dirinya pun juga sudah lama menetap di Eropa, di Inggris. Nah, inilah yang menurut saya harus dipertimbangkan oleh klub-klub Liga 1. Ya, walaupun sebenarnya saya sangat mengetahui bagaimana sistem kompetisi di negara kita, bagaimana untuk meraih prestasi itu banyak sekali yang dilakukan. Salah satunya adalah memperdalam pemain-pemain naturalisasi. Ya, ada banyak klub dan ada beberapa pro kontra kemarin yang saya melihat ada beberapa pro kontra mengenai klub-klub yang memang memperbanyak pemain-pemain naturalisasi untuk bergabung di klub tersebut. Ya, itu banyak sekali saat ini kejadian seperti itu. Namun itu bagian dari taktik pelatih dan itu tidak masalah. Namun yang jelas dengan adanya pemain-pemain junior ini ya, pemain-pemain yang memang memiliki potensi, ya kalau bisa ini jangan diganggu terlebih dahulu lah. Karena memang kita membutuhkan amunisi ya, atau pemain-pemain yang memiliki level dan juga pengalaman yang lebih tinggi dibanding di liga kita. Bukan berarti saya menyepelekan BRI Liga 1 ya, atau Liga 1 ya, tetapi kita harus berkaca bahwa ya namanya pemain muda, kemudian juga levelnya adalah level timnas, ya tentu harusnya levelnya lebih tinggi dan kelihatan loh teman-teman, dalam artian pemain-pemain abroad ya, pemain-pemain luar atau pemain-pemain lokal yang bermain di liga luar ketika bergabung bersama timnas itu sangat kelihatan sekali perbedaannya, baik itu dari segi fisik, kemudian taktik, mental, gaya bermain, itu sangat beda sekali. Saya melihatnya seperti sosok Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, kemudian Elkan Bagot, kemudian ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, itu melihat kita teman-teman, kita bisa melihat bagaimana performanya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan dari seperti sosok Witan Sulaiman. Ya, itu kita bisa melihat, berkaca dari situ saja kita sudah paham bahwa sebenarnya sosok Elkan Bagot ini memang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Nah, jadi menurut saya jangan sampailah direcoki dalam hal ini. Biarkan saja Elkan Bagot ini fokus bersama klub barunya nanti ya. Kita belum tahu klub mana yang akan dia tuju. Dan yang jelas dengan adanya Elkan Bagot di Eropa ini biar bisa menjadi acuan bagi generasi muda di bawahnya ya, untuk semangat abroad ke luar negeri. Karena itu memang bekal untuk dirinya ya, bekal untuk dirinya untuk bisa mencari sebanyak-banyaknya pengalaman. Ya menurut saya materi atau uang itu perlu, tetapi untuk pemain muda ya, untuk pemain muda menurut saya jangan terlalu fokus terlebih dahulu ke materi, karena masih banyak hal yang harus kalian raih. Dan juga bukan hanya itu, tentu dengan pengalaman, kemudian bagaimana bisa bersaing di Eropa, itu nanti menurut saya market value atau materi atau pendapatan atau nilai transfer itu akan naik sendirinya. Seperti sosok Asnawi juga hal itu seperti itu. Awalnya didatangkan dari Ansan Greeners dari PSM Makassar, itu juga maharnya sangat kecil sekali. Dan juga sosok Pratama Arhan pun juga sangat kecil sekali. Namun ya karena yang diinginkan adalah pengalaman di Eropa, kedua sosok ini terbukti bahwa ketika pulang ke timnas dia mampu membuktikan dan dia bisa menjawab kritikan-kritikan dari pelatih yang mengatakan bahwa dia underperform. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang sosok Elkan Bagot? Apakah kalian setuju sekali jika Elkan Bagot tetap melanjutkan karirnya ke Eropa dan jangan pulang ke Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.